Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini, kita akan berkenalan sama yang namanya sistem periodik unsur, atau biasa disebut juga dengan susunan berkala unsur-unsur kimia. Sebelum saya menjelaskan apa arti dari angka-angka yang ada di dalam sini, kita akan berkenalan dulu. Seperti apa sih itu si sistem berkala unsur-unsur kimia dan apa aja yang ada di dalamnya. Nah, jadi SBUK atau sistem berkala unsur-unsur kimia itu memiliki 7 baris dan 18 kolom yang terdiri atau diberi nama untuk 7 baris itu disebut juga 7 baris itu seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang dari atas ke bawah itu disebut baris, yang mana dia terdiri dari 7 buah baris yang diberi nama dengan periode. Ingat, namanya adalah periode. Sedangkan 18 kolom itu dari kiri ke kanan. Jadi 1, 2, 3 ini dari kiri ke kanan. Itu namanya kolom dan disebut juga dengan yang namanya golongan. Ingat, golongan. Kalau dari UPEC atau nama standar internasionalnya, itu pemberian angka golongannya diberi sebut juga dengan yang namanya golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 18. Itu namanya golongan. Oke, kita balik lagi. Jadi intinya dari kotak kiri ke kotak kanan itu disebut dengan golongan. Kalau dari UPEC sendiri, golongannya itu disebut per ini. Jadi ini golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, 6, 7 dan seterusnya sampai dengan golongan 18. Itu pemberian nama dari UPEC. Tapi untuk para ahli ilmuwan Amerika sendiri, karena sudah terbiasa, itu memberikan namanya dengan ini namanya golongan 1. Ini namanya golongan 1A, golongan 2A, 3B, 4B. Nah, ini kelanjutan A-nya di sini ya. Jadi 1A, 2A, 3A, 4A sampai 8A. Untuk B-nya ada di bawah. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan golongan A dan golongan B, jadi agak sulit untuk merubah kebiasaan. Walaupun sudah diperbarui, untuk nama golongan itu diberi nama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 18. Ya. Oke, kita balik lagi. Nah, untuk susunan berkala ini atau SBUK ini terbagi menjadi 3 golongan yang di dalam. Jadi namanya ada logam atau metal, ada non logam atau non metal, ada juga yang namanya semi logam atau metaloid. Nah, sekarang kita bagi untuk golongan, ini namanya golongan ya. Untuk golongan yang tergolong unsur-unsur logam itu dari golongan 1 sampai ke sini. Ini pembatas. Yang ini namanya golongan semi logam. Kita batasin dulu ya, dari boron terus ke sini silikon dan germanium. Terus ke samping sini ada arsen dan juga antimon atau sibitilium. Di sini geser ke sini ada tellurium. Lalu ada yang namanya astatin. Nah, itu unsur metaloid atau unsur semi logam ini. Jadi silakan kalian kasih warna di sistem periodik kalian. Dia bentuknya seperti tangga. Dari sini turun, nyamping, turun, nyamping, turun, nyamping, turun, nyamping. Nah, sampai sini, sampai dengan astatin. Itu unsur yang namanya unsur semi logam. Jadi pertama ada boron, ada Si dan Ge, ada As dan Sb, lalu ada yang namanya Te dan At. Itu namanya semi logam atau metaloid. Nah, dari sebelah kiri dari bagian metaloid itu namanya non logam. Salah, itu namanya logam. Ingat, jadi dari sebelah kirinya metaloid itu namanya logam atau metal. Sedangkan di sebelah kanan
dari metaloid tadi namanya adalah non logam, atau disebut juga yang namanya non metal ya. Ingat, jadi ada 3, ada logam, non logam, dan semi logam, atau metal, metaloid, dan non metal. Itu bagian di dalamnya. Jadi kalau kalian lihat di sini bagian dalam ini ada namanya Zn, zinc. Itu artinya nama dari unsurnya. Jadi ini namanya kan susunan berkala unsur-unsur kimia. Jadi isinya tentang unsur-unsur kimia. Jadi kalau kalian lihat, oh ini ada H, hidrogen, berarti ini adalah miliknya unsur hidrogen. Oh ini lithium, ini beryllium, seperti itu. Jadi yang besar itu lambang-lambangnya. Oke, setelah kita mengenal golongan logam, non logam, dan semi logam, yang berikutnya golongan A, yaitu 1, 2, dan kesini itu diberi nama dengan golongan utama ya, namanya adalah golongan utama. Sedangkan untuk golongan yang di bawah, lihat yang di bawah ini, yang golongan B, itu namanya logam-logam transisi ya, itu namanya logam-logam transisi. Next, untuk golongan 1, ini namanya 1A, nanti kalian tulis 1A, ini disebut juga dengan golongan alkali ya, golongan alkali. Untuk 2A disebut dengan logam alkali tanah. Nih, logam alkali tanah. Next, langsung geser ke sini. Ini namanya golongan halogen yang ada di 7A. Lalu yang paling ujung itu namanya golongan gas mulia. Nanti saya kasih tahu kenapa dia diberi nama golongan gas mulia ketika kita pembahasan tentang konfigurasi elektron. Lalu ada lagi satu, namanya adalah golongan uang atau golongan mata uang. Ini dia di sini. Ada tembaga atau kuprit, ada perak, lalu ada emas. Karena itu biasanya dipakai buat mata uang. Jadi ada tembaga, perak, dan emas, yaitu berada pada golongan 1B. Itu biasa disebut juga dengan golongan mata uang. Lalu apa sih yang di bawah ini? Nah, jadi sebenarnya golongan itu nggak cuma 18, tapi juga ada berapa nih ditambah di bawahnya nih. Nah, untuk periodenya ketambahan ada lantanida, ada aktinida. Kalau kalian perhatikan di bagian lantanida dan aktinida ini nomor golongannya 58. Jadi kalau bisa ditaruh itu, ini ditaruh di dalam sini. Nah, ini kan habis 57 langsung 72 ya. Jadi dia nggak urut. Jadi 58-nya di sini. Ini sebenarnya ada di dalam sini. Jadi di bagian bawah. Nah, supaya bisa terlihat, jadi kita keluarkan dan ditaruh di sini. Nah, itu dia. Nah, itu dia nama-nama dari golongan. Jadi setiap golongan itu ada namanya. Seperti tadi kalau nomor 1A itu ada golongan alkali. Ini golongan alkali tanah. Meski tidak semua golongan ada namanya ya. Jadi kayak yang tadi tidak ada namanya, cukup kayak yang B tidak ada namanya, cukup disebut dengan logam-logam transisi. Dan ini golongan utama, yang ada lagi namanya ada golongan halogen dan juga golongan gas mulia. Nah, untuk warna-warna itu sendiri ada keterangannya di bawah sini. Jadi yang namanya biru itu padat. Nanti yang ini namanya gas. Ya, ini gas. Gas bukan ya? Oh ya, enggak, ini cair. Terus gasnya itu yang pink. Oh, ini pink. Nah, untuk golongan logam, non logam, dan semi logam. Untuk non logam itu sendiri tidak semuanya berwujud gas. Jadi nih kalau kawan-kawan perhatikan, ini golongan yang dari sebelah sini ya. Nah, ini miliknya si non logam atau non metal. Itu ada 17 unsur. Ada 17 unsur. 11 dari 17 unsur tadi berbentuk gas. Sisanya ada yang enggak. Jadi ada yang padat. Yang padat itu ada 5. Kalau nggak salah coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bentuknya padat dan satu bentuknya cair.
Untuk gas yang non logam sendiri itu kalau misalkan mereka dalam wujud padat, mereka teksturnya rapuh. Contoh, kalian tahu karbon? Karbon ini kalau di istilah kehidupan kita sehari-hari itu seperti arang kayu. Nah, itu kan kalau arang kan dipegang juga rapuh kan. Dan dia merupakan penghantar panas yang bagus. Jadi penghantar panas yang bagus itu biasa kita pakai arang buat manggang, buat apapun. Nah, tapi dia penghantar listrik yang jelek. Oke. Ini untuk namanya non logam. Selain itu sebenarnya di SBUK ini ada lagi sifat-sifatnya. Jadi ada nanti sifatnya jari-jarinya, keelektronegatifannya, terus apa lagi ya? Ada titik di titik lelehnya, titik bekunya. Nah, nanti itu akan kita bahas di pembahasan yang berikutnya. So, jadi untuk hari ini kita pengenalan nama-namanya dulu. Ingat Ingat namanya SBUK itu ada namanya, ada periode dan juga ada golongan. Terus golongannya nanti ada terbagi 3 untuk bagian besar, ada logam, ada non logam, ada semi logam. Terus di dalamnya juga ada terdapat nama-nama golongan khusus. Nah, jadi ada beberapa golongan khusus yang diberi nama seperti yang udah kita sebutkan tadi. Contoh ya, ini unsur alkali. Ini unsur alkali ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubium, terus cesium dan francium. Nah, kalau kalian tahu yang namanya garam atau garam buat kita masak, itu kan namanya NaCl. Jadi gabungan dari unsur natrium dan juga klorida. Jadi gabungan dari unsur logam dan non logam. Kalau yang logam untuk golongan alkali itu sendiri dia identik sama untuk bendanya ya. Untuk zat atau unsurnya itu dia berkilau, dia memantulkan cahaya. Jadi kilaunya itu seperti kilau-kilau perak. Kalau kawan-kawan mau lihat bisa cari di internet itu bagaimana sih kilauannya atau bagaimana bentuk dari si golongan alkali. Itu dia berkilau kayak perak. Dan ini bentuknya apa? Bentuknya padat. Dan ketika bentuk padat bergabung dengan klor bentuknya gas, ketika digabungkan menjadi satu, natrium dan klorida, dia berubah bentuk menjadi seperti garam yang kita lihat atau yang kita ketahui. Garam dapur bentuknya apa? Putih kristal kayak gitu kan. Dan sifatnya bisa mengeluarkan atau memiliki rasa asin. Berkilau, memiliki rasa asin. Dan nanti ada lagi sifat titik didihnya, titik leburnya, titik lelehnya atau yang lain sebagainya. Nah, jadi itu dia. Kita akan mempelajari tentang lebih banyak lagi unsur. Nah, itu tadi contoh dari unsur-unsur kimia. Nanti kita akan belajar apa aja lagi unsur-unsur yang ada terdapat pada lingkungan kita, apa aja isinya dan apa kandungannya. Untuk itu kalian harus pahami dulu yang namanya susunan berkala unsur-unsur kimia. Oke. Senang bertemu kalian meski tidak benar-benar bertemu. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.